Ada action, ada scientific, humor, adventure, fantasy, information, all of them make you smart. Nah, itu adalah sumber-sumber atau hal-hal yang bisa kita dapatkan dari membaca buku. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Gotta keep reading. Membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini adalah lagu yang penuh semangat dan mengingatkan kita gitu ya, betapa membaca buku itu menjadi jalan untuk kita menjadi sosok yang smart. Apakah Anda punya buku favorit Anda yang berulang Anda baca, atau setidaknya Anda selalu menjadwalkan di dalam sebulan itu pokoknya harus ada buku bacaan? Atau ngelihat buku aja gitu ya karena tebelnya itu Anda termasuk yang kayaknya ogah deh baca buku. Yuk, kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness, bukuku sahabatku, itu yang akan kita bahas. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Semangat. Penuh gembira karena mau bicara tentang buku ya. Iya. Nah, ini dari lagunya yang semua maknanya dalam banget. Artinya itu adalah hal yang bisa kita dapat dari membaca buku. Di bagian mana dulu Pak Arfan ingin memberikan highlight atau punya kesan tersendiri lah begitu. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini, lagu aslinya itu judulnya adalah I Got a Feeling. Iya. Jadi ini semacam lagu plesetan lah gitu ya. Iya. Jadi diambil dari lagu I Got a Feeling dari Black Eyed Peas, kemudian syairnya dirubah gitu ya. Pas ya ngerubahnya. Pas sekali gitu ya. Jadi judulnya adalah Gotta Keep Reading ya, teruslah membaca, tetaplah membaca. Ya, jadi ini bagus sekali ya karena talkshow kita pada pagi hari ini kan kita angkat dari dalam rangka Hari Buku Sedunia. Nah, ini jarang orang yang tahu loh Mbak Ola ini. Hari Buku Sedunia itu diperingati setiap tanggal 23 April, Mbak Ola. Besok sebenarnya, ya? Mengingatnya gampang sih, 2, 3, 4 kiranya. Oh ya, 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya. April ya. 23 April. Jadi nanti hari Sabtu besok ya, kita akan memperingati Hari Buku Sedunia. Nah, saya mencari lagu buku ini, sengaja saya cari lagu yang seperti ini ya, yang semangat, yang iramanya juga menyentak gitu ya, dan juga tetap penuh inspirasi gitu. Jadi dia bilang begini dalam lagu ini ya, gotta keep reading, tetaplah membaca, teruslah membaca, cause this book gonna be a good book, cause this book gonna be a good book to read. Ya, karena buku ini adalah buku yang bagus ya untuk dibaca ya. Kemudian dan itu disebutkan berulang-ulang ya, cause this book gonna be a good book, cause this book gonna be a good book to read. Ya, pick up that book, dia bilang gitu. And turn the page, you'll never know just what you'll find. Ya, ambil bukunya, buka halamannya, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan kamu temukan. Ya, biasanya di luar dugaan. Information or fantasy, drama and art, all make you smart. Ya. Jadi ada informasi, ada fantasi ya kalau kita baca buku-buku fiksi, novel-novel fiksi, ada drama, ada seni, semuanya itu bisa bikin kita cerdas. Nah, kira-kira begitu Mbak Ola. Oke, baiklah. Kita coba tes kepada Smart Listener ya. Anda termasuk yang gemar buku nggak sih? Boleh dong sharing satu buku favorit Anda atau satu buku atau pengarang yang selalu Anda cari-cari gitu ya, bukunya Anda tunggu-tunggu. Anda boleh sharing. Nah, kalau Anda tanya ke Pak Arfan suka buku apa nggak, lihat di belakangnya ya. Isinya adalah buku-buku ya. Di belakang saya juga nih di rak sebelah kanan ya. Oke, Smart Listener, kita jeda sebentar ya, khawatir ini kepotong perbincangan kita begitu. Tetapi Anda bisa menjangkau kami melalui YouTube ya di kanal Smart FM, atau Anda juga bisa jangkau kami melalui Jux Music. Anda bisa chat di sana, nanti kami akan bacakan juga di Jux Music, itu bisa Anda download di Play Store atau App Store ya. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kami jeda sesaat, Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami. Bukuku Sahabatku, itu yang menjadi tema bahasan kita di dalam Smart Happiness. Kami jeda sesaat. Smart Happiness.
Kebahagiaan sering merupakan sesuatu yang abstrak dan karenanya sulit dipelajari, apalagi dipraktekkan. Untuk itu, Anda membutuhkan sebuah model kebahagiaan atau happiness model yang membuat bahagia menjadi sesuatu yang sederhana, terstruktur, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. Dapatkan model kebahagiaan dengan mengikuti workshop The 7 Laws of Happiness bersama Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness, Jumat dan Sabtu 22 dan 23 April 2022. The 7 Laws of Happiness adalah masterpiece karya Arfan Pradiansyah yang menjadi nasional bestseller dan mewakili Indonesia di Frankfurt Book Fair, Jerman. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. The 7 Law of Happiness, bahagia di rumah, bahagia di tempat kerja. Semua listener, Tanah Kayu from the Origin, kawasan hunian terbaru di barat BSD City dengan konsep tropical modern resort yang memiliki exceptional design dan features, terletak di lokasi high value dengan multi-access di tengah BSD City dan Gading Serpong. Dikelilingi berbagai fasilitas sekolah nasional dan internasional. Kawasan TOD, Transit Oriented Development Intermoda 1 dan 2, dilengkapi public wifi, lalu juga clubhouse, jogging track, serta rumah yang dilengkapi smart home dan integrated security system. Dekat loh dengan pengembangan 35 hektar theme park, diantaranya ada Cimory Dairyland, City Zoo by Jatim Park, dan masih banyak lagi. Dekat juga dari pengembangan 372 hektar West CBD. Miliki hunian idaman di klaster pertama Tanah Kayu Jiva dengan harga mulai dari 1,5 M. Kunjungi marketing office kami dan dapatkan promo early bird. Harga perdana, free DP, fully furnished dengan Japandi Design. Voucher belanja hingga 9 juta rupiah. Info lebih lanjut hubungi 021 5315 9000 atau WhatsApp di 0857 123 59000. Tanah Kayu from the Origin. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya dalam Smart Happiness, bukuku sahabatku. Anda bisa sharing buku favorit Anda apa sih begitu ya, atau Anda termasuk yang gemar buku nggak sih, membaca buku. Boleh sharing juga dalam sebulan biasanya Anda beli buku itu berapa begitu ya. Adakah dana yang secara khusus Anda lokasikan? Baik, kita sambung obrolannya ya Pak Arfan. Buku ya ini kan adalah sangat klasik banget gitu kan kalau kita mengajak untuk kita mencintai buku. Tetapi kalau bicara tentang literasi membaca buku di Indonesia ini sebenarnya masih jauh, walaupun ada peningkatan ya, tapi tidak signifikan. Belum jadi budaya yang atau kebiasaan yang kita jumpai barangkali kalau di luar begitu ya, membaca buku itu seperti kayak makan nasi gitu kan. Nah, Pak Arfan mungkin bisa kasih tanggapan tentang apa yang sebenarnya kalau menurut Bapak seringkali kalau di Indonesia ya, ini belum menjadi budaya. Apakah karena aksesnya yang jauh, harganya yang mahal, atau karena memang keinginan atau kemauan kita dalam membaca buku yang rendah? Silakan Pak Arfan.
Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama Mbak Ola ya. Karena berdasarkan hasil penelitian, 90% orang Indonesia tidak suka buku. Nah, itu kan luar biasa itu ya. 90% loh tidak suka buku. Dan tahun 2016 UNESCO pernah melakukan penelitian ya. UNESCO ini adalah badan di bawah PBB yang mengurusi pendidikan gitu. Pernah melakukan penelitian terhadap 61 negara di dunia. Yang dilakukan itu namanya the world most literate nation. Jadi negara-negara mana yang punya literasi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang menarik adalah ternyata negara-negara yang literasinya paling tinggi itu ternyata juga negara-negara yang paling bahagia itu loh Mbak Ola. Itu menarik ya. Ini saya sebutkan ya, negara-negara yang literasinya paling tinggi di dunia. Nomor 1 apa coba? Bisa nebak nggak? Paling bahagia Finlandia. Finlandia, benar. Jadi kok dia terus gitu ya? Bingung juga saya. Ini padahal kan ini kan penelitian yang berbeda ya. Ya. Jadi nomor 1 negara yang literasinya paling tinggi di dunia tuh Finlandia. Nomor 2 Norwegia, Norway. Ya, nomor 3 Islandia. Nomor 4 Denmark, nomor 5 Swedia. Nah, 5 negara ini adalah 5 negara yang ada di Eropa Utara semua itu. Negara-negara Skandinavia yang selalu setiap tahun itu langganan negara paling bahagia gitu. Itu 5 negara ini. Ya, rankingnya bisa ganti-gantian gitu. Tapi selalu itu Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia. Nah, yang menarik nomor 6 itu Swiss. Ini juga masih sering keluar sebagai negara paling bahagia di dunia. Nomor 7-nya agak beda, Mbak. Nomor 7-nya adalah Amerika Serikat. Nah, padahal kalau dalam survei negara paling bahagia, 10 besar itu nggak pernah Amerika. Ya, selalu dia di 30 besar gitu loh, tapi nggak pernah 10 besar ya. Tapi ini masuk nih. Negara yang literasinya paling tinggi, nomor 7 di dunia, Amerika Serikat, kemudian Jerman. Ya, Jerman juga tidak pernah masuk dalam negara yang bahagia juga, yang paling bahagia tidak. Kemudian Latvia, dan satu lagi adalah Belanda, Nederland. Ya. Jadi itu 10 negara yang paling bahagia. Nah, pertanyaannya, dari 61 negara itu, Mbak Ola bisa tebak nggak Indonesia ada di nomor berapa? Ada jadi nggak enak hati. Nah, ini Mungkin kan 50. Mungkin 61 ya, itu ya, 61 negara ya. Mungkin kita ada di posisi 58 atau 59. Masih lumayan. Di posisi 60 Mbak Ola. Oke. 60 ya. 60 iya. Dari 61 kita di posisi 60. Dan tahu nggak Mbak Ola? Yang paling akhir siapa? Malaysia. Bukan, Malaysia di atas. Oh, Malaysia justru di atas ya. Yang paling akhir itu namanya Botswana. Pernah dengar nggak negara namanya Botswana? Pernah dengar, ya. Ya. Itu ada di Afrika Selatan, tapi bukan Johannesburg ya, bukan ya. Di dekatnya Johannesburg gitu. Itu Botswana namanya. Itu negara yang nomor 61 itu. Kita ada di atas dia gitu. Bayangkan itu ya. Jadi betapa memprihatinkan gitu di Indonesia ini, karena 90% orang Indonesia katanya tidak suka baca. Dan hanya membaca itu rata-rata itu sekitar 30 menit maksimal dalam satu hari, Mbak Ola. Padahal PBB, UNESCO itu sudah memberikan sebuah indikator yang bagus itu, kita membaca buku itu minimal 4 jam satu hari. Gitu. Minimal 4 jam, kita hanya 30 menit, bayangkan itu ya. Nah, tetapi yang menarik, kita itu kalau baca sosmed paling lama itu di atas 5 jam. Orang Indonesia tuh kalau baca sosmed ya, Facebook, Instagram dan sebagainya itu di atas 5 jam. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah kita tuh punya waktu sebenarnya. Kita punya waktu, tapi kita malas sebetulnya. Kita malas ya. Kita tidak ingin menjadi produsen, tapi kita itu lebih menjadi konsumen. Ya, jadi buku itu selalu kalah kalau dulu sebelum sosial media itu populer, buku itu selalu kalah dengan yang namanya TV, Mbak Ola. Jadi orang itu lebih suka nonton TV. Orang itu bisa nonton TV 5-6 jam dalam satu hari, tapi baca buku hanya 30 menit. Kenapa? Karena kalau nonton TV itu kan kita cuma duduk.
semuanya sudah disediakan kan? Ya, kita cuma menjadi konsumen saja. Kita nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Ya, kita cuma duduk saja. Tapi kalau membaca buku itu kan perlu effort, Mbak Ola. Iya kan? Perlu waktu tersendiri, perlu konsentrasi, perlu fokus, kemudian perlu juga kehadiran kita, iya kan? Karena kan baca buku itu nggak, kadang-kadang kita udah baca berapa paragraf, tapi ini maksudnya apa ya gitu. Kenapa kita sulit memahami? Karena kita tidak hadir di situ gitu. Kita tidak hadir. Hadir itu maksudnya body, mind, and soul itu menjadi satu gitu, dan masuk ke dalam yang namanya keasikan gitu dalam membaca itu. Dan ketika kita asik itu sebetulnya enak gitu. Tetapi kita untuk bisa asik itu ada sebuah effort yang harus kita lakukan gitu. Nah, kita tuh lebih suka yang nontonnya gitu. Jadi nonton itu nggak ngapa-ngapain, tidak perlu effort apapun, cuma duduk dan menyaksikan sesuatu yang sudah ditayangkan gitu. Tidak memproduksi apapun gitu, Mbak Ola. Nah, itu sebetulnya menurut saya sih cuma satu sih penyebabnya. Kemalasan. Itu aja. Oke. Bisa juga karena memang ini ya Pak Arfan ya, di dalam peradaban kehidupan masyarakat Indonesia, kita harus mengakui bahwa ya kalau kita pernah begitu lama gitu ya dijajah oleh bangsa-bangsa asing, pada saat itu kan posisi kita sebagai slave ya, sebagai budak begitu kan, yang artinya ya mental yang akhirnya ya sudah menerima saja tanpa berusaha ingin lebih lagi begitu ya, karena sebenarnya pada posisi slave itu kan semuanya tersedia ya Pak Arfan ya, makan disediain, ini disediain gitu kan. Jadi nggak heran sekarang muncul istilah-istilah baru yang dipakai, malah bangga lagi gitu kan, budak korporat lah, budak cinta, bener nggak tuh Pak Arfan? Nah, bucin. Saya juga bingung. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak menggedor rasa malas tadi itu gitu ya? Karena kalau dibilang ini berkaitan dengan mencari tambahan profit ya, kalau istilah banyak dipakai sekarang cuan, dan sebagian orang kan mengatakan apa kaitannya dengan membaca buku sama cuan? Justru kalau saya nanti berlama-lama gitu ya ada di buku, saya malah justru nggak akan bekerja, nggak akan mendapatkan uang gitu. Nah, Bapak melihat bagaimana korelasi antara kemajuan ya, orang bisa meraih, bisa mendapat profit lebih besar dengan dia semakin banyak membaca buku. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita itu lebih mementingkan sesuatu yang berjangka pendek gitu. Jadi ayo cari duit gitu ya. Baca buku itu kan menghasilkan apa sih gitu. Padahal itu kan sebuah investasi. Tapi kan yang namanya investasi itu kan tidak bisa dituai dalam waktu yang singkat gitu. Dia perlu waktu yang cukup lama gitu untuk bisa membuat orang itu menjadi cerdas, punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas. Itu kan butuh waktu yang lama. Seolah-olah itu sebuah kegiatan yang tidak produktif gitu, Mbak Ola. Jadi sudah effortnya besar. Jadi baca buku itu harus saya akui ya, Mbak ya, effortnya besar gitu. Ya. Saya sendiri adalah pembaca buku yang sangat heavy gitu ya, karena ini kalau Mbak Ola lihat ini buku saya itu, semalam saya hitung gitu ya, karena ini mau talk show ini, semalam saya hitung loh. Buku di ruangan saya ini, di library saya di rumah ini, ada kurang lebih 4.000 Mbak Ola. Wow. 4.000 buku. Nah, di lantai 2 itu masih ada kira-kira 500 buku di lantai 2 itu. Ya, di kantor saya juga taruh 500 buku juga gitu. Jadi kurang lebih buku saya itu ada 5.000 semuanya. Jadi I'm a heavy reader gitu ya. Tetapi memang orang yang seperti saya saja ya, saya mengakui dengan jujur bahwa baca buku itu memang susah. Ya, karena membutuhkan kesegaran, pikiran kita harus segar gitu. Kemudian kita harus fokus, kita harus konsentrasi. Kadang-kadang kalau diseling sama pekerjaan kantor gitu, itu agak sulit gitu. Jadi saya perlu cari waktu gitu untuk baca buku. Jadi seorang pembaca buku yang berat saja, heavy reader saja mengatakan seperti itu. Apalagi orang yang lain gitu. Bahkan banyak sekali orang yang lihat buku saja sudah alergi gitu. Nah, salah satu caranya sebetulnya gini Mbak Ola. Kalau saya ya kemanapun saya pergi, itu selalu saya bawa buku apapun. Kemanapun ya, karena selalu ada waktu di mana kita tidak ngapa-ngapain gitu. Misalnya di jalan ya. Di jalan, kalau sambil naik mobil kita baca buku itu mungkin pusing gitu. Tapi kan di jalan sebetulnya ada banyak kemacetan lalu lintas kan.
Nah, ketika macet lalu lintas saya selalu buka buku, baca buku gitu. Ya. Ketika pergi ke dokter juga, baik saya yang berurusan sama dokter atau saya nganterin istri, nganterin anak, itu ada banyak sekali ternyata waktu yang terbuang, Mbak Ola, untuk menunggu. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa memanfaatkan buku sebagai teman dan sahabat kita. Tapi yang menarik, Mbak, setiap saya bawa buku, ya selalu saja ada orang yang berkomentar. Selalu, Mbak. Hampir selalu ya. Ketika saya bawa buku, orang melihat saya baca buku sambil menunggu dokter, misalnya gitu ya. Kemudian ada yang menegur saya. Besok mau ujian ya, Mas, katanya gitu. Jadi, ya itu sering, Mbak. Mungkin dari 10 kesempatan itu mungkin lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 kesempatan orang menanyakan seperti itu. Besok mau ujian ya, Mas, gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa orang tuh melihat baca buku itu hanya kalau mau ujian. Baca buku itu hanya kalau kita mau sekolah gitu. Tapi ketika sekolah sudah selesai, nah itulah makanya ada istilah dulu kan STTB itu kan. Surat tanda tamat belajar gitu. Itu kan sebenarnya klik gitu ya, relevan, nyambung gitu kan, bahwa ya kalau udah selesai sekolah ya ngapain lagi baca buku, kan sudah tamat kan. Belajarnya udah tamat gitu. Jadi surat tanda tamat belajar STTB. Nah itu Mbak Ola. Jadi memang talkshow kita pada hari ini kita pingin mendedikasikan ya talkshow ini untuk Hari Buku Sedunia dan ingin mengajak nih semua teman-teman untuk mulai budayakan baca buku. Karena ternyata Mbak Ola, ada banyak sekali manfaat baca buku, bukan sekedar menambah pengetahuan dan wawasan Mbak Ola. Ada banyak sekali manfaatnya. Kalau kita tahu. Nah, mudah-mudahan nanti ya kalau kita obrolin mengenai manfaat baca buku, ada banyak orang yang tertarik untuk mulai baca buku mulai hari ini. Siap. Kita simpan dulu the secret manfaat lain ya dari membaca buku selain dari pengetahuan ya, membuka wawasan dan sebagainya. Smart Listener, kita sambung ya, kita jeda sebentar sambil kita coba resapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan dan kami tunggu respon dari Anda, buku favorit Anda atau berapa banyak sih buku yang jadi target Anda di dalam 1 bulan. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Happiness. Kematian adalah salah satu hal yang paling tabu untuk dibicarakan. Membicarakan kematian sering membuat kita merasa takut, sedih, galau, dan tidak nyaman. Tapi tahukah Anda, kalau ditempatkan dalam perspektif yang benar, kematian bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan, bahkan bisa membuat hidup lebih bermakna dan produktif. Ingin tahu caranya? Ikuti workshop Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, Cendekiawan Muslim, dan Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness, Sabtu 30 April 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Psikologi Kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. Smart Listener, wujudkan mimpi Anda dalam membangun bisnis sekaligus menciptakan momen berharga bersama keluarga. Tinggal dan beraktivitas di kawasan The Zora Komersial, yakni Daikanyama. Daikanyama bangunan 3,5 lantai yang bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan Anda, lengkap dengan area terbuka di setiap lantai serta rooftop untuk acara spesial Anda. Semua unit dilengkapi fasilitas berstandar Jepang dan dibangun dengan material berkualitas, Smart Listener. Nikmati promo Early Bird The Zora Komersial Daikanyama, dapatkan free IPL selama setahun ke depan, spesial benefit, dan juga business insentif, gratis internet. Syarat dan ketentuan berlaku ya, Smart Listener. Nantikan kehadiran Ultimate Product Residential, periodenya promo 22 Maret sampai 21 April. Untuk periode promo 22 Maret sampai 21 April 2022. Tersedia pilihan cara pembayaran sesuai kebutuhan. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @daikanyama_id, lalu www.thezora.com dan Facebooknya The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera booking unit Anda sebelum kehabisan. The Zora, Beauty of Balance.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan sahabat yang bergabung, bukuku Sahabatku, apakah ada di antara Anda yang merasakan demikian ya, bahwa buku itu menjadi sahabat buat Anda? Saya pribadi ya merasakan seperti itu ya, makanya ketika buku saya habis dimakan rayap, waduh, sedihnya bukan main, itu kayaknya meratapnya nggak habis-habis gitu. Aduh, itu buku udah susah payah didapatnya gitu-gitu ya. Nah, apa aja sih sebenarnya manfaat dari membaca buku ya, smart listener, dibanding kalau yang secara umum kita tahu itu adalah menambah pengetahuan, membuka wawasan ya. Kita coba tanyakan kepada Pak Arfan, kita gali supaya habis dari sini mungkin kita akan terdorong dan akhir pekan ini akan ada banyak yang memborong buku untuk membaca loh ya, bukan hanya memborong, karena kalau memborong juga banyak yang seperti itu ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi selama ini orang banyak salah paham ya, menyangka bahwa membaca buku itu hanya menambah ilmu, memperluas wawasan. Itu sangat benar, tetapi ternyata ada banyak sekali manfaat membaca buku. Ya, nomor satu, selain menambah wawasan dan meningkatkan ilmu ya, nomor satu adalah melatih fokus dan daya ingat Mbak Ola. Jadi kita itu nggak mungkin bisa membaca kalau kita tuh nggak fokus. Fokus itu apa sih? Fokus itu adalah body, mind, and soul. Badan, pikiran, dan jiwa kita ada di satu tempat gitu, yang sama gitu. Kenapa orang baca buku itu cepat bosen? Karena dia badan, pikiran, dan hatinya nggak ada di situ. Jadi maunya buru-buru aja gitu. Nah, jadi dengan membaca, tentunya kita harus cari buku yang kita sukai dulu ya Mbak Ola ya. Kalau bukunya nggak kita sukai, bukunya nggak sesuai dengan bidang ilmu yang kita sedang dalami, bukunya tidak menarik, ya tentunya sulit sekali bagi kita untuk bisa menyatukan badan, pikiran, dan jiwa kita untuk bisa fokus ketika membaca buku. Jadi ambil sebuah buku yang Anda sukai, yang memang Anda kepingin tahu gitu ya, kemudian dengan membaca ternyata kita akan sampai pada keasikan tertentu gitu ketika kita sudah fokus Mbak Ola. Nah, yang menarik, apa sih yang membuat kita fokus? Kita fokus itu ketika otak kita mulai bekerja gitu. Jadi dengan fokus itu kita, dengan membaca itu kita sebetulnya sedang menstimulasi otak kita supaya tetap aktif gitu. Karena dengan membaca itu kita berpikir gitu. Kita selalu terus berpikir ketika kita membaca itu, ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan imajinasi dan kreativitas, Mbak Ola. Itu ketika kita membaca ya. Jadi imajinasi itu apa sih? Kemampuan untuk membayangkan gitu ya. Jadi misalnya kita baca sebuah buku novel misalnya gitu ya. Dalam novel itu kan ada tokoh-tokohnya gitu. Ada karakter yang ditampilkan, sifat-sifatnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Nah, dengan membaca buku itu kita akan memaksa otak kita untuk membayangkan orang-orang itu. Oh, si ini tokoh ini orangnya kayak gini, karakternya begini. Kita punya bayangan tersendiri mengenai orang-orang tersebut. Nah, yang menarik adalah seringkali kan dari buku kemudian difilmkan kan? Betul.
orang yang sudah baca bukunya, kemudian nonton filmnya, pasti kecewa. Pasti. Tahu nggak kenapa Mbak Ola? Ya, karena biasanya di film itu nggak bisa menerjemahkan semua ya yang ada di buku begitu. Kadang-kadang ada perbedaannya lah gitu ya. Iya, sebetulnya menerjemahkan juga sih Mbak Ola, cuman terjemahannya si sutradara sama terjemahan kita yang baca beda. Iya, jadi saya udah membayangkan nih tokohnya kayak begini gitu. Kok tahu-taunya yang ditampilkan kok gitu. Kok memilih perannya pemerannya kok yang beda gitu dengan bayangan saya gitu. Jadi setiap orang dengan membaca itu, setiap orang itu punya imajinasi sendiri. Dia mengkonstruksi imajinasi mengenai tokoh-tokoh yang ada beserta karakter-karakternya. Dia menjiwai itu gitu. Nah, ternyata penjiwaan kita dengan penjiwaan sutradara itu berbeda, selalu berbeda. Yang namanya juga manusia ya, pasti interpretasinya kan berbeda. Nah, ketika kita menyaksikan filmnya, kita kecewa gitu. Misalnya ada banyak orang yang baca buku Da Vinci Code gitu ya. Wah, bukunya keren banget Mbak Ola. Tapi begitu nonton filmnya, kok gini sih filmnya gitu. Nah, padahal ya itu film itu benar, itu merupakan interpretasi dari sutradara terhadap buku itu. Tapi ternyata interpretasi sutradara dengan interpretasi kita itu berbeda gitu. Jadi kalau sudah baca buku sebaiknya nggak nonton film gitu, nggak nonton film yang sama karena Anda pasti akan kecewa. Kalau nonton film nonton aja gitu. Ketika kita belum baca bukunya, terus kita nonton filmnya bagus. Ketika kita belum baca bukunya gitu. Ya, jadi dan kalau nonton film, otak kita itu hanya pasif karena kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menerima saja. Otak kita tidak bekerja. Tidak ada yang namanya penguatan daya imajinasi dan kreativitas, tidak ada. Kita hanya menjadi pendengar, penonton, pemirsa yang pasif gitu. Nah, jadi dengan adanya membaca itu kita akan dilatih untuk menciptakan imajinasi dalam pikiran gitu. Nah, ini bagian dari kreativitas Mbak Ola, sehingga setiap orang menjadi sutradara terhadap filmnya masing-masing gitu. Itu Mbak Ola. Ini dua yang pertama nih Mbak Ola ya, melatih fokus dan daya ingat. Yang kedua adalah melatih imajinasi dan kreativitas. Itu Mbak Ola. Oke, melatih fokus dan imajinasi kreativitas kita. Nah, kemudian kan akan banyak yang mengatakan, oke, fokusnya bisa melatihnya dari sisi yang lain ya. Kalau kreativitas, nah ini mungkin banyak orang yang berpikirnya, untuk apa saya belajar tentang kreativitas? Toh saya juga bekerjanya nggak di unsur-unsur yang kreatif begitu. Pak Arfan mungkin bisa menjawab kegelisahan ini gitu, yang mempertanyakan ya tadi ya walaupun kita sudah kasih tahu bahwa ada manfaat yang sebesar itu, tapi kan banyak yang kemudian mencari relevansinya gitu terhadap pekerjaannya, kehidupannya ya, gitu. Nah itu bagaimana tuh Pak Arfan? Very good question Mbak Ola. Nomor satu tadi kalau mau melatih fokus dan konsentrasi, daya ingat kan bisa dengan yang lain. Bisa betul. Kalau Anda melakukan meditasi juga itu masalah fokus dan konsentrasi. Gitu. Tapi hasilnya kan sebetulnya berbeda ya. Kalau meditasi kan kita hanya menenangkan jiwa, menyatukan badan dan pikiran, fokus. Tapi kita tidak mendapatkan pengetahuan gitu dengan melakukan meditasi, kan beda gitu. Ya. Jadi itu beda-beda lah ya. Kalau hanya mau fokus, konsentrasi ya meditasi cukup. Tapi kalau mau mendapatkan pengetahuan plus fokus, konsentrasi, meningkatkan imajinasi, meningkatkan kreativitas, nanti ada lagi menekan stres. Nah, itu baca buku gitu. Itu jadi baca buku itu plus gitu yang akan kita dapatkan ya. Nah, kemudian tadi saya kan ini tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan ya seperti ini saja gitu, nggak perlu kreativitas. Ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak akan kemana-mana gitu. Anda akan jadi seperti Anda 10 tahun lagi, itu adalah Anda yang sekarang. Gitu. Karena segala sesuatu membutuhkan kreativitas sebetulnya Mbak Ola. Apalagi kalau Anda ingin jadi pengusaha, ingin jadi businessman. Kan yang namanya kreativitas itu kan asal katanya dari to create kan. Betul. Harus menciptakan sesuatu. Nah, orang yang cuma nonton TV, nonton YouTube, ya, baca sosmed, itu hanya memposisikan dirinya sebagai konsumen. Bukan produsen. Tidak akan pernah kreatif, tidak akan pernah menciptakan sesuatu. Gitu. Ya. Jadi ya hanya menjalankan hari-hari. Ya kalau Anda ingin hanya menjalankan hari-hari, ya seperti air mengalir gitu, ya silakan gitu, nggak apa-apa. Itu pilihan hidup kan ya. Ya.
Tapi kalau Anda ingin hidup Anda 10 tahun lagi bisa lebih hebat dari sekarang, Anda harus membuat diri Anda lebih kreatif. Kreatif itu apa sih? Ciptakan sesuatu. Sesuatu itu di mana? Dalam otak kita. Nah, caranya gimana menciptakan sesuatu dalam otak kita? Latihannya adalah dengan membaca tadi, termasuk baca novel, Mbak Ola. Ternyata baca novel itu bagus sekali gitu untuk merangsang kreativitas. Merangsang kreativitas karena dengan baca novel kita bisa memahami bisa menciptakan gambar di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, dan satu lagi, ternyata membaca novel itu bisa meningkatkan empati, Mbak Ola. Karena dengan membaca novel, kita kan jadi masuk ke dalam cara berpikir orang kan. Oh, tokoh ini dia berpikir begini. Dia melihat masalah dari sudut pandang dia itu kayak begini. Yang dia rasakan tuh seperti ini. Misalnya dia merasakan galau. Galaunya itu karena masalah ini. Jadi tanpa disadari, dengan membaca novel itu kita masuk sebetulnya ke dalam cara berpikir orang lain. Nah, inilah keahlian yang sangat penting yang kita sebut dengan empati. Jadi dengan membaca novel, orang yang sering baca novel fiksi, ya buku cerita ya yang fiksi itu akan lebih punya empati yang lebih tinggi karena dia terbiasa untuk masuk memahami cara berpikir orang, cara merasakan orang gitu. Ya. Bahkan katanya gini, teman yang paling baik ya, yang paling berempati sama kita itu adalah orang yang suka baca novel. Gitu karena dia udah terbiasa tuh memahami pikiran orang, memahami perasaan orang, udah terbiasa gitu. Baik. Nah, itu baru 3 manfaatnya tadi Mbak Ola dari membaca buku. Selain menambah wawasan dan meningkatkan ilmu. Kita buka lagi manfaat yang lain nanti di part yang terakhir ya, Smart Listener ya. Kalau ada di antara Anda yang mungkin punya pengalaman yang sangat berbeda begitu ya, yang Anda rasakan sebagai sebuah manfaat dari membaca buku selama ini, Anda juga boleh sharing ya. Kita tunggu di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa menjangkau kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana atau di Facebook ya. Kami juga live di sana. Anda bisa live chat melalui perbincangan yang ada di bawahnya. Kami jeda sesaat Smart Listener untuk satu sesi yang terakhir. Smart Happiness. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090.
Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami. Saya ingin menyapa Anda dulu sebelum ke informasi tentang apa manfaat lain begitu ya dengan kita membaca buku, dan barangkali Pak Arfan juga ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Saya ingin menyapa dulu sebentar ini ya melalui YouTube. Oke, saya menyapa saja dulu dari Jux Music. Anda yang menjangkau kami di Sampit ya, kemudian di Mandalika ya, di Lombok, terima kasih sudah bergabung. Di Kuta Bali juga bergabung bersama dengan kita, senang bersama-sama dengan Anda. Kemudian Anda di Jepara, selamat pagi. Kemudian Anda yang ada di Bandung, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kemudian baik, saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bandung, terima kasih sudah bergabung ya. Lalu kemudian Anda yang ada di Sukabumi, terima kasih juga bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya. Sebentar, saya pilihkan. Oke. Dari YouTube sudah ada dari Pak Dodi Mulyanto. Pagi Pak Arfan ya. Salah satu buku favorit saya adalah You Are a Leader, 7 Laws of Happiness. Wih. Your Mindset, Your Destiny. Ini mungkin karena siarannya sama Pak Arfan, jadi bilangnya begini nih ya Pak Dodi. Selamat pagi Mas Imtap ya. Kemudian Mbak Eti, masa kecil saya dipengaruhi buku-buku karya Enid Bilton ya. Terus gara-gara ini kalau nggak salah trio yang berikutnya saya ingin menyapa ada Pak Taufan MH. Indonesia peringkat kebahagiaannya sangat jauh, tapi menurut survei Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Apakah ada relevansi antara kebahagiaan dan kedermawanan? Oke. Boleh nanti Pak Arfan merespon ya. Kemudian Pak Imtap lagi baca, suka banget buku, terutama buku karya tulisan dari para narasumber. Pak Arfan dong ya salah satunya ya. Oke. 7 Laws of Happiness. Alexander Zulkarnain. Oh Mas Alex, selamat pagi Mas Alex. Buku favorit saya adalah Find Your Why. Find Your Why ya. Bukunya tidak tertutup. Karya buku ini menjadi buku favoritnya Mas Alex ya. Seru banget nih talk show-nya pagi hari ini. Terima kasih. Oke, screenshot-nya nih Mas Jovan ya, ketutupan ya. Oke. Ada Julianti ARH, saya pecinta buku, pernah hampir mendapat hadiah $5.000 dari Oprah Winfrey karena punya beberapa koleksi buku Larry King. Karena saya tidak punya kartu kredit, jadi batal deh dapat hadiah. Oke. Belum rezeki. Matius Felix, buku filosofi. Ngeri loh. Great book. Terima kasih Mas Rifai. Kemudian yang berikutnya lagi saya ingin jumpai ada Mas Rif. Eca Kare ya. Bagaimana menumbuhkan kembali minat baca karena sudah jarang banget membaca. Oke. Kita rangkumkan tuh beberapa tanggapan-tanggapan tadi, dan juga ada yang bertanya, ada kaitannya nggak sih kedermawanan dengan kebahagiaan ya? Karena Indonesia negara paling dermawan katanya Pak Arfan.
Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, pertanyaan bagus sekali. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ada 2 pengumuman dulu nih Mbak Ola. Ya. Yang pertama, pagi ini jam 8:30 kita akan mulai workshop The 7 Laws of Happiness. Ya, jadi hari ini jam 8:30 sampai jam 11:30, besok juga 8:30 sampai jam 11:30. Jadi kurang lebih 6 jam. Bagi teman-teman yang belum sempat mendaftar, silakan buruan mendaftar pagi ini. Langsung saja ke 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Masih ada kesempatan ya teman-teman semua ya. Yang kedua, minggu depan ada workshop lagi dari saya, yaitu Psikologi Kematian bersama Profesor Dr. Komarudin Hidayat, itu selama 3 jam ya, hari Sabtu tanggal 30 April. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan reviewnya, ingin tahu ngomongin apa sih, ya, kok serem banget sih mengenai kematian gitu ya. Nah, silakan besok bisa bergabung dengan saya di Instagram Live. Jadi kita besok ada live IG jam 4:30 sore, hari Sabtu besok ya, 4:30 sore sampai jam 5. Selama setengah jam kita akan ngobrol dengan Profesor Komarudin Hidayat mengenai apa itu psikologi kematian dan kenapa sih kita perlu memperbincangkan kematian. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Ola. Ya, ditunggu besok ya teman-teman semua ya. Dan silakan informasinya ada di Instagram @arfanpradiansyah. Demikian Mbak Ola. Siap, terima kasih Pak Arfan informasinya. Ya. Baik, nah ini dia ya. Terima kasih Pak Dodi tadi ya yang sudah mengoleksi buku-buku saya. Nih Pak Dodi ini salah seorang teman saya nih yang paling banyak membaca juga dan sudah mulai menulis buku juga. Ini bagus sekali nih Pak Dodi. Karena orang yang banyak membaca Mbak, ujungnya nanti menulis. Itu yang menarik tuh. Kenapa? Karena pikirannya udah penuh gitu. Ya, kalau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan nanti kartasis gitu. Ya, jadi ini selalu nanti orang yang banyak membaca ujungnya pasti jadi penulis. Gitu. Dan kalau penulis tapi jarang baca buku, itu ketahuan banget. Tulisannya ketahuan banget nanti. Ya, tulisannya tidak ada kedalaman gitu ya, hanya kayak orang baca koran. Ketahuan bahwa oh dia nulis ini hanya baca koran atau baca di online gitu. Hanya baca di potongan-potongan yang ada di sosial media saja gitu. Nah, yang menarik sekarang wartawan juga banyak yang kayak begitu, Mbak Ola. Kalau wartawan dulu itu lebih berbobot, kenapa? Karena dia mencari narasumber. Kalau sekarang itu wartawan sekarang itu lebih banyak nyarinya dari Instagram. Dia tidak pernah menginterview narasumber, tapi dia hanya lihat di Instagramnya saja, kemudian dia bikin berita seolah itu benar gitu. Ya, jadi ini karena kurang membaca gitu. Dan mahasiswa juga nih yang jadi concern saya juga adik-adik mahasiswa itu sekarang kok literasinya sangat kurang sekali gitu. Ya, sehingga seperti demo BEM itu ketika ditanya gitu. Kemudian mereka bilang gini, zaman Orba dulu kita hidup bebas dan sejahtera gitu ya. Nah, itu ciri orang yang jarang membaca buku gitu. Nah, sayangnya jarang membaca buku tapi ikut BEM dan demo gitu ya. Padahal itu. Jadi ini sangat memprihatinkan gitu. Orang-orang yang kurang membaca buku itu agak sulit gitu ya ketika dia harus bisa mengekspresikan dirinya gitu. Kemudian tadi buku-buku Mbak Eti tadi ya, Enid Bilton, J.K. Rowling, betul. Bahkan ada penelitiannya Mbak. Ya, penelitian menunjukkan orang-orang yang baca buku J.K. Rowling itu lebih sensitif, lebih bisa berempati. Itu ada penelitiannya di Inggris. Ya, jadi memang betul. Karena apa? Karena ketika kita membaca tuh kita menjiwai tokoh-tokoh yang ada dalam novel itu. Dan kita punya bayangan sendiri mengenai mereka, kita tahu apa yang mereka pikirkan, kita tahu apa yang mereka rasakan. Dan ini akan membuat empati kita meningkat, kemampuan kita mengasihi orang lain juga meningkat, Mbak Ola. Kan kemampuan mengasihi itu kan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena sering baca novel, dia sudah menjiwai berbagai karakter yang berbeda-beda dengan dirinya gitu, Mbak Ola. Ya. Nah, kemudian tadi kalau ada yang mengatakan Indonesia negara paling dermawan di dunia, truly speaking saya belum pernah mendengar gitu. Nanti saya akan cari deh ya mengenai ini. Apa benar ya? Indonesia paling dermawan, saya tidak tahu terus terang. Itu Mbak Ola. Oke. Baik, Pak Arfan, saya minta maaf karena melihat waktu nggak berani lagi saya panjangkan perbincangan ini pastinya ya. Tapi di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan terutama supaya bisa tumbuh minat baca kita ini. Pulang dari sini, pulang mendengarkan program ini akan muncul benih-benih ya supaya kita mungkin akan memilih
waktu yang tepat ya di pekan ini untuk membaca buku favorit kita. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi ini talkshow yang sangat penting ya untuk mengajak teman-teman semua untuk mulai mencintai buku. Bawa buku kemanapun Anda pergi, bawa buku. Ya, ke toilet juga kalau perlu bawa buku. Ya, jangan cuma bawa handphone aja gitu ya. Nah, ternyata membaca buku itu sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya meningkatkan ilmu, meningkatkan wawasan, tapi juga itu tadi membuat kita menjadi lebih fokus, meningkatkan kreativitas, meningkatkan imajinasi, membuat kita lebih bisa berempati dengan orang lain, bahkan bisa menurunkan stres, Mbak. Bisa menurunkan stres gitu, ya. Kemudian juga mencegah Alzheimer, ya, karena dengan membaca itu otak kita tuh selalu diaktifkan, neuron-neuronnya selalu bekerja dan selalu terangsang gitu, ya, selalu terhubung neuron-neuronnya gitu. Ya, jangan lupa juga membaca buku bisa membuat kita lebih mudah tidur dan panjang usia. Nah itu Mbak Ola. Jadi mulai hari ini mari kita manfaatkan momentum ya. Momentum Hari Buku Sedunia 23 April untuk mulai mencintai buku. Karena bukuku sahabatku. Sahabatku. Itu dia Mbak. Baik, terima kasih Pak Arfan. Sehat-sehat untuk Pak Arfan ya, supaya bisa terus menginspirasi Indonesia, dan salam juga buat semua smart listener. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Anda yang menjalankannya. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness. They call it news, knowledge,